Ya, yang lagi heboh atau lagi viral saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya karena ulah anaknya yang telah menjadi tersangka penganiayaan dan pamer gaya hidup mewah di media sosial. Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari jabatannya karena tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pihak Kementerian Keuangan turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meneliti kekayaan Rafael Alun yang ternyata mencapai 56,1 miliar rupiah. Bukan angka yang kecil untuk seorang ASN eselon 3. Tapi seperti apa detailnya? Kita akan bahas bersama dalam Heboh Harta Fantastis PNS Ditjen Pajak. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas ya, ini sebetulnya duduk perkaranya seperti apa sih? Jadi anak berusia 17 tahun yang bernama David ini adalah anak dari salah satu pengurus pusat JP Ansor Jonathan yang dianiaya oleh Mario Dandi Satrio yang berusia 20 tahun dan merupakan anak pejabat pajak. Penganiayaan tersebut menyebabkan David ini untuk saat ini mengalami koma dan penganiayaan tersebut terjadi di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada hari Senin 20 Februari. Kalau menurut riset kami, belum jelas sebetulnya motifnya seperti apa nih yang menyebabkan anak pejabat pajak itu menganiaya David karena kabarnya sampai dengan saat ini memang masih simpang siur. Tapi di antara beberapa kabar disebut-sebut keributan ini dipicu aduan perempuan berinisial A dan masih berusia 15 tahun yang mana ini adalah teman dekat Mario yang juga adalah mantan pacar David yang dianiaya. Nah, aksi penganiayaan putra pengurus GP Ansor ini awalnya memang mencuat di media sosial. Mario disebut-sebut menemui korban bersama 4 orang termasuk juga inisial A dengan menaiki mobil Jeep Rubicon bernomor B120DEN. Sebuah utas di Twitter terkait penganiayaan anak pejabat pajak tersebut turut dikomentari oleh staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo. Justinus mengecam tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut mengecam kekerasan oleh anak pejabat pajak tersebut. Menko Sri Mulyani mendukung penuh upaya penanganan hukum oleh pihak kepolisian dan tidak hanya itu, Sri Mulyani juga turut menyoroti gaya hidup mewah Mario Dandi Satrio. Ia menyesalkan hal ini karena dinilai menurunkan kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan serta menimbulkan reputasi negatif terhadap seluruh jajaran Kemenko. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya, siapa Bapak Rafael Alun ini? Ya, Rafael Aluntri Sambodo adalah ayah dari tersangka Mario Dandi Satrio atas kasus penganiayaan di Pesanggerahan yang kini tengah menjadi sorotan. Gara-gara ulah anaknya, status dan kekayaan Rafael Alun sebagai ASN Direktorat Jenderal Pajak sekarang disorot sana-sini ya. Jajaran Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani menyatakan Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari jabatannya pada Jumat 24 Februari kemarin dalam rangka aturan disiplin ASN. Sebagai informasi, harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo senilai 56 miliar juga ikut diperiksa karena kebiasaan anaknya yang suka pamer kemewahan di media sosial. Bahkan Ibu Sri Mulyani menyampaikan sudah menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk mengecek harta kekayaan dari saudara Rafael Aluntri Sambodo dalam rangka pemeriksaan ini ya. Dan juga kalau kita lihat Kemenko sebetulnya juga mampu melakukan pemeriksaan. Sehingga dalam rangka proses pemeriksaan ini Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari tugas jabatannya dan dasar dicopot ini sesuai dengan pasal 31 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dan di hari yang sama, selang beberapa jam usai dicopot dari jabatannya, Rafael Aluntri Sambodo menyatakan mundur dari ASN Direktorat Jenderal Pajak. Pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo tertuang dalam surat terbukanya yang diterima dan juga Rafael mundur dari ASN terhitung Jumat 24 Februari 2023. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kita lihat di slide selanjutnya gitu. Ini harta-harta yang dimiliki oleh Rafael Alun. Kalau kita bandingkan, Rafael Alun ini memiliki harta total untuk saat ini 56,1 miliar rupiah. Sementara untuk Dirjen Pajaknya Bapak Suryo Utomo hartanya ada 14,4 miliar rupiah. Dan juga kalau kita lihat Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, hartanya itu ada di 58,04 miliar rupiah. Jadi sebetulnya kalau dibandingkan ini Bapak Rafael Alun ini jumlahnya lebih besar begitu ya dari Dirjen Pajaknya sendiri, bahkan mendekati angka yang dimiliki oleh Ibu Sri Mulyani berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sekarang kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita misalnya berbicara mengenai pemeriksaan dan juga penelusuran kekayaan atau dana yang dimiliki Rafael Alun,
Menurut Inspektur Jenderal Kemenko Awan Nurmawan saat ditemui di Direktorat Jenderal Pajak pada hari Jumat 24 Februari 2023, pihak Direktorat Jenderal Pajak akan bekerja sama dengan instansi terkait seperti KPK dan juga PPATK. Awan menegaskan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo baru akan dilaksanakan kemarin ya sebetulnya 23 Februari 2023 sehingga kalau saat ini belum ada informasi dan juga konfirmasi sebetulnya dari mana harta kekayaan Rafael Alun tersebut berasal. Menurut Awan sebetulnya sumber penghasilan Rafael Alun ini dari eselon 3 ini bisa saja dari warisan atau usaha keluarganya. Jadi prosesnya nanti akan dicocokkan yang dilaporkan dengan kemampuan ekonomis dari Rafael Alun sendiri. Artinya dari penghasilan dan harta yang dilaporkan ini apakah sesuai begitu ya jumlahnya dengan warisan atau penghasilan lain. Awan sendiri belum bisa menarik kesimpulan apakah pejabat eselon 3 sekelas Rafael Alun yang saat ini menjabat sebagai kepala bagian bisa mengumpulkan harta kekayaan sebanyak itu. Jadi memang harus ditelusuri lebih dalam sumber penghasilannya dan menurutnya kita ini nggak bisa gebiah uyah ya gitu. Atau artinya kalau dibilang kita harus tetap mengedepankan presumption of innocence. Bisa saja harta itu adalah sesuai dengan kewajarannya atau bisa juga memang ia dapatkan dari penghasilan yang lain ya seperti tadi sudah disampaikan misalnya warisan atau memang keluarganya memiliki harta sedemikian banyak. Ia juga menegaskan hasil dari pemeriksaan belum bisa dipastikan kapan tepatnya bisa diperoleh karena dari setiap laporan yang baru ini masih dalam proses pemeriksaan dan ini tentunya nanti akan mempengaruhi hasil pemeriksaannya akan seperti apa. Jadi kita lihat ya akan seperti apa perkembangan dari kasus ini sebetulnya memang waktunya tidak akan sebentar. Dan juga ini tergantung nanti kalau berkembang akan terus dilanjutkan dan biasanya sih bisa sekitar 1 bulan atau mungkin 5 hari ke depan ya baru akan ada kabar lagi. Ya pemirsa kita tunggu saja ya akan seperti apa kelanjutan dari kasus penganiayaan yang akhirnya berbuntut panjang. Semoga saja keadilan dapat diterapkan, pelaku penganiayaan dapat ditindak tegas dan juga bagi para pejabat yang mungkin memang memiliki harta yang tidak sesuai dengan nilai kewajarannya patut dan juga layak untuk diperiksa lebih lanjut.